Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua masih tetap dalam lindungannya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang PTLSV. Kepanjangannya pertidaksamaan linier satu variabel. Silakan dipersiapkan alat tulisnya ya. Kompetensi dasar yang akan kita capai setelah mempelajari materi ini masih tetap KD 3.3 dan 4.3. Ini adalah pertemuan yang terakhir untuk KD ini. Ini materi yang dipelajari ya. PLSV bagian pertama sudah, PLSV bagian kedua sudah, yang terakhir ini adalah PTLSV. Yang dibahas tentang pengertian PTLSV, ekuivalensi PTLSV, menyelesaikan PTLSV, dan menyelesaikan masalah PTLSV. PTLSV, pertidaksamaan linier satu variabel, adalah pertidaksamaan yang hanya memuat satu jenis variabel dengan pangkat tertingginya 1. Berarti ada 3 hal yang harus dipenuhi dari suatu PTLSV. Yang pertama, pertidaksamaan. Artinya harus menggunakan tanda hubung seperti ini ya. Ini cara membacanya adalah kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Yang kedua, harus linier, artinya memiliki variabel berpangkat 1. Dan yang ketiga, satu variabel, artinya hanya memiliki satu jenis variabel. Jadi pengertiannya ini hampir sama dengan PLSV ya. Hanya bedanya di sini menggunakan pertidaksamaan. Contohnya, ini adalah contoh PTLSV. Pada contoh nomor 1 harus dipenuhi ketiga syarat ini ya. Yang pertama pertidaksamaan, ada tanda pertidaksamaan. Kemudian linier, variabelnya berpangkat 1. Satu variabel hanya memiliki satu jenis variabel saja. Begitu juga yang nomor 2. Di sini ketiga syarat dipenuhi. Jadi ini adalah contoh dari PTLSV. Berikutnya contoh yang bukan PTLSV, artinya ada satu atau lebih syarat yang tidak dipenuhi. Berikutnya yang harus kalian pahami adalah tentang ekuivalen atau setara. Jadi kesetaraan di PLSV dengan kesetaraan di PTLSV itu ada sedikit perubahan, ada sedikit perbedaan. Bentuk ekuivalen adalah bentuk pertidaksamaan lain yang setara dan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, ruas kiri dan kanan ditambah dengan bilangan yang sama.
Kedua, ruas kiri dan kanan dikurangi dengan bilangan yang sama. Ketiga, ruas kiri dan kanan dikali dengan bilangan positif yang sama. Jadi penegasannya di sini ada bilangan positif. Yang keempat, ruas kiri dan kanan dibagi dengan bilangan positif yang sama. Jadi ini bilangannya harus positif. Jadi perbedaannya adalah yang nomor 3 dan 4 dikali dan dibagi ini harus dengan bilangan positif. Maka akan terjadi bentuk yang ekivalen atau setara. Lah bagaimana akibatnya kalau dibagi atau dikali dengan bilangan positif? Maka ini ada tambahannya ya, saya beri catatan. Jika ruas kiri dan kanan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, perhatikan ya, bilangan negatif yang sama, maka mengakibatkan tanda pertidaksamaan harus berbalik arah. Tahu berbalik arah? Kalau semula dia menghadap ke kiri, maka kalau berbalik arah harus menghadap ke kanan. Begitu sebaliknya. Nanti akan kita bahas lebih jelas di latihan soalnya. Berikutnya adalah menyelesaikan PTLSV. Dalam menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSV, tujuannya adalah menyederhanakan pertidaksamaan untuk menyisakan variabel saja di satu sisi atau di satu ruas. Setiap langkah yang digunakan untuk menyederhanakan pertidaksamaan maka menghasilkan pertidaksamaan yang ekivalen atau setara. Jadi ini hampir sama dengan PLSV ya. Contohnya nomor 1. Selesaikan pertidaksamaan berikut. X dikurangi 4 kurang dari 8. Maka supaya X ini sendirian, maka negatif 4 ini harus dihilangkan. Menghilangkan negatif 4, maka harus dioperasikan dengan lawannya, berarti harus ditambah. Kedua ruas harus ditambah dengan 4. Sehingga yang ruas kiri ada negatif 4 ditambah 4. Yang ruas kiri ini tinggal X saja, yang ruas kanan ini bisa dijumlahkan. Hasilnya X kurang dari 12. Jadi ini adalah penyelesaian dari soal nomor 1. Dilanjut soal nomor 2. X dikurangi 7 lebih dari 11. Jangan bacanya lebih dari ya. Negatif 7 harus dioperasikan dengan lawannya, berarti harus ditambah 7. Jadi langkahnya hampir sama dengan PLSV. Karena ditambah kedua ruasnya, maka tandanya masih tetap. Sehingga hasilnya X lebih dari 18. Pada PTLSV juga ada cara smart-nya. Langkahnya hampir sama ya, hanya ada hampir sama dengan PLSV, hanya ada tambahan sedikit. Yang pertama, jika ada perkalian atau kurung, maka dikalikan dulu. Yang kedua, suku yang memuat variabel dipindah ke ruas kiri dan suku konstanta dipindah ke ruas kanan. Yang ketiga, jika berpindah ruas maka berganti tanda, plus jadi min jadi plus. Yang keempat, jika sudah berbentuk AX kurang dari B, jadi ini tanda pertidaksamaannya hanya diwakili satu aja ya. Ini artinya bisa kurang dari, bisa lebih dari, bisa kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Kuncinya adalah berbentuk AX
B. Maka X kurang dari B dibagi A. Yang kelima ada tambahan. Jika dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan harus berbalik arah. Jadi yang nomor 5 ini yang penting ya. Jika dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan berbalik arah. Ini yang biasanya lupa. Oke, dilanjut. Nomor 1. X dikurangi 4 kurang dari 8. Maka negatif 4-nya harus dipindah ke ruas kanan. Ingat, pindah ruas harus ganti operasi. Nah, sehingga hasilnya X kurang dari 12. Sama dengan caranya ini. Berikutnya nomor 2. X dikurangi 7 lebih dari 11. Berarti negatif 7 harus pindah ke ruas kanan. Sehingga didapatkan hasil X min 7-nya pindah ke kanan jadi positif 7. Hasil akhirnya X lebih dari 18. Hasilnya sama. Contoh nomor 3. X ditambah 5 lebih dari atau sama dengan 8. Ini ada stress di bawahnya ya. Positif 5 harus dihilangkan, maka harus dioperasikan dengan lawannya, yaitu negatif 5. Jadi kedua ruas dikurangi 5, sehingga didapatkan X lebih dari sama dengan 3. Yang nomor 4, 3X ditambah 1 kurang dari 2X dikurangi 6. Kalau seperti ini, yang dihilangkan dulu bisa positif 1-nya atau bisa juga 2X-nya dulu ya. Jadi tidak masalah yang didahulukan dihilangkan plus 1-nya ini ataukah dihilangkan dulu 2X-nya. Nah, sementara yang kita hilangkan dulu adalah plus 1. Operasikan dengan lawannya, berarti kedua ruas dikurangi 1. Yang kiri plus 1 min 1 hilang ya, 0, sehingga tinggal 3X saja. Yang kanan yang dioperasikan adalah negatif 6 dan negatif 1. Ingat cara menghitungnya, jangan sampai salah ya. Pinjam 6 pulpen, kemudian pinjam lagi 1 pulpen, berarti pinjamannya menjadi 7. Seperti ini ya. Setelah itu baru 2X ini yang dihilangkan ya. Caranya dengan dioperasikan dengan lawannya. Ini 2X tandanya positif, berarti dioperasikan dengan negatif, berarti dikurangi 2X. Nah, seperti ini ya. 3X dikurangi 2X, 1X. Yang ini yang dioperasikan adalah 2X, ini dikurangi 2X, berarti 2X dikurangi 2X, 0, sehingga yang ruas kanan tinggal negatif 7. 1X boleh ditulis dengan X saja ya, jadi hasilnya adalah X kurang dari 7. Sekarang kita gunakan cara yang kedua, yaitu cara smart. 3X ditambah 5 lebih dari sama dengan 8. Berarti kalau cara smart, yang konstanta harus pindah ke ruas kanan ya. Sehingga 5-nya harus pindah menjadi negatif 5. Selanjutnya
X lebih dari 0,3. Jadi jangan sampai keliru menghitung ini ya. Lanjut nomor 4. Berarti positif 1 ini yang harus dipindah ke ruas kanan ya. Atau boleh juga yang 2X-nya ini dulu yang dipindah ke ruas kiri. Ya, sama saja. Pindah ruas, ganti tanda operasi. Ya. Kemudian yang dioperasikan adalah min 6, min 1, berarti min 7. Sekarang 2X-nya ini yang harus dipindah ke kiri. Karena 2X ini positif, maka pindah ke kiri menjadi negatif. Nah, setelah itu dioperasikan 3X dikurangi 2X, yaitu 1X. Atau X saja. Ini salah tulis ya. Harusnya X kurang dari negatif 7. Jadi ini tandanya diganti. Nomor 5. Tentukan penyelesaian dari 4X ditambah 3 lebih dari atau sama dengan 2X min 13. Serta gambarkan dalam sebuah garis bilangan. Nah, ini soalnya. Yang ruas kiri dihilangkan plus 3-nya, yang ruas kanan dihilangkan 2X-nya. Yang hilangkan dulu yang plus 3, berarti dioperasikan dengan lawannya. Berarti kedua ruas dikurangi 3. Didapatkan hasil 4X sama dengan 2X min 16. Sekarang yang ruas kanan 2X-nya harus dihilangkan. Berarti kedua ruas harus dikurangi 2X. Didapatkan hasil yang ruas kiri 2X, yang ruas kanan tinggal 16 saja. Karena di sini koefisien X-nya 2, maka kedua ruas harus dibagi 2. Sehingga didapatkan hasil yang ruas kiri X saja, yang ruas kanan negatif 8. Sekarang kita buat garis bilangannya ya, jadi membuat garis bilangan. Buat garis mendatar dengan di ujung kiri dan kanannya ini diberi tanda panah ya. Artinya nanti bilangannya ada banyak sekali di kanan dan di kirinya. Kemudian kita tentukan di mana letak titik negatif 8. Ambil salah satu titik saja ya. Di sini kalau tandanya ini ada sama dengannya, jadi lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, maka lingkaran ini harus diarsir. Jadi bulatan hitam ini diarsir semuanya ya. Akan tetapi kalau tandanya ini nggak pakai sama dengan, lebih dari saja ataukah kurang dari saja, maka titik ini lingkaran di tengahnya tidak boleh diarsir, jadi berlubang tengahnya ya. Kemudian setelah menentukan titiknya dituliskan negatif 8. Kemudian karena ini lebih dari, maka tanda panahnya itu diarahkan ke kanan seperti ini, ke kanan kalau lebih dari ya. Diingat-ingat kalau lebih dari berarti ke kanan, kalau kurang dari berarti panahnya ke kiri. Artinya hasilnya ini adalah semua titik-titik atau nilai yang di sebelah kanannya 8. Berarti ini ada banyak sekali bilangannya ya di sini. Begitu untuk yang nomor 5. Sekarang bagaimana kalau
soal itu dikerjakan dengan cara smart. 4x ditambah 3 lebih dari sama dengan 2x dikurangi 13. Berarti plus 3-nya dipindah ke ruas kanan. Nah, didapatkan hasil. Ingat ya, yang ruas kanan ini yang dioperasikan adalah yang negatif 13 dengan negatif 3 karena sama-sama tidak memiliki variabel atau ini adalah yang sejenis, suku yang sejenisnya. Sehingga hasilnya 4x lebih dari atau sama dengan 2x min 16. Selanjutnya 2x ini yang dipindah ke ruas kiri. Karena 2x positif, pindah ke ruas kiri menjadi negatif. Nah, seperti itu. Sehingga yang ruas kiri hasilnya 2x, yang ruas kanan negatif 16. Selanjutnya, karena koefisien x-nya ini masih ada, maka harus dipindah ke ruas kanan koefisien x-nya. Karena ini perkalian, maka pindah ke kanan menjadi pembagian. Ingat, kalau dibagi dengan bilangan positif, maka tanda pertidakssamaannya tidak berubah ya, karena itu masih bentuk setara atau ekuivalen. Sehingga didapat hasil x lebih dari atau sama dengan negatif 16 dibagi 2. Sehingga didapatkan hasil akhir x lebih dari atau sama dengan negatif 8. Sekarang kita gambarkan dengan garis bilangan. Langkahnya sama ya. Buat garis dulu, kanan dan kiri dikasih panah. Kemudian letakkan titik, satu titik. Yang di situ letak dari negatif 8. Karena tanda pertidaksamaannya ini ada sama dengan, maka lingkarannya diarsir. Kalau ini enggak ada sama dengannya, maka lingkarannya tengah-tengahnya tidak boleh diarsir, jadi diberi lubang. Lebih dari berarti arah panahnya ke kanan. Nah, begitu untuk yang nomor 5. Bisa dimengerti ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk soal nomor 6. Nah, ini juga perintahnya sama, serta gambarkan dalam sebuah garis bilangan. Nanti kalian bedakan ya, ini tandanya lebih dari saja, nggak pakai sama dengan. Nanti gambarnya seperti apa. 2x ditambah 5 lebih dari 4x ditambah 10. Positif 5 dihilangkan dengan negatif 5. Berarti kedua ruas dikurangi 5. Ruas kiri tinggal 2x, yang kanannya 4x. Nah, ini hati-hati cara menghitungnya. Biasanya tidak telitinya di sini ya. Ini 10 dikurangi 5. Nah, cara menghitungnya 10 dikurangi 5. Jadi hasilnya adalah 5 positif ya. Selanjutnya 4-nya ini harus dihilangkan. Supaya hilang berarti dioperasikan dengan lawannya. Berarti kedua ruas dikurangi 4x. Yang ruas kiri hasilnya 2x dikurangi 4x, berarti hasilnya negatif ya. Negatif berapa? Negatif 2x. Yang kanan 4x dioperasikan dengan negatif 4x. Nah, jadi 4x dikurangi 4x berapa? Habis, sehingga tinggal 5. Jadi hasilnya adalah negatif 2x lebih dari 5. Sekarang karena koefisien x-nya ini masih belum 1 ya, masih belum 1, maka kedua ruas harus dibagi, karena ini perkalian ya. Negatif 2x itu negatif 2 dikali x, berarti kedua ruas dibagi dengan negatif. Masih ingat, kalau kedua ruas dibagi negatif, maka akibatnya tanda pertidaksamaan harus berbalik arah.
Coba lihat perbedaannya ya, caranya. Bagaimana kalau berbalik arah? Nah, dari lebih dari berubah menjadi kurang dari. Ini namanya berbalik arah ya. Karena dibagi dengan bilangan negatif. Sehingga didapatkan, nah, itu tanda berbalik arahnya ya. Didapatkan E kurang dari negatif 5/2, atau ditulis seperti ini, E kurang dari negatif 2,5. Sekarang bagaimana cara membuat garis bilangannya? Masih tetap sama caranya. Buat ruas garis dengan ujungnya diberi panah. Setelah itu letakkan satu titik. Nah, diperhatikan perbedaan letak titiknya ya. Kalau kurang dari saja dengan yang ada sama dengan. Nah, jadi lingkarannya ini tengahnya lubang ya. Jadi tidak diarsir, beda dengan yang tadi ya, yang nomor 5. Itu perbedaannya. Sekarang karena ini kurang dari, berarti arah panahnya ke angkanya dulu di akan 2,5 negatif ya. Panahnya karena kurang dari berarti ke arah kiri. Seperti itu. Nah, seperti itu garis bilangan untuk kurang dari. Kita ngerti maksudnya ya? Oke, sekarang kita kerjakan dengan cara smart. Nah, jadi biar kalian lebih paham dengan dua cara ini ya. Kalian bisa membandingkan, bisa pilih salah satu cara. 2x tambah 5 lebih dari 4x tambah 10. Berarti positif 5-nya dipindah ke ruas kanan. Pindah ruas berarti ganti tanda operasi. Perhatikan. Oh, seperti itu. Kemudian hati-hati yang ruas kanan ini ya. Yang dioperasikan adalah yang sejenis. Berarti 10 dengan 5 ini sejenis karena sama-sama tidak ada variabelnya. Sehingga hasilnya 2x sama dengan 2x lebih dari 4x ditambah 5. Sekarang 4x-nya yang harus dipindah ke ruas kiri. Karena 4x-nya positif, pindah ke ruas kiri jadi negatif. Sekarang yang ruas kiri 2x dikurangi 4x, berarti ini hasilnya negatif ya. Didapatkan negatif 2x lebih dari 5. Setelah itu, karena ini koefisien x-nya masih belum 1 ya, masih ada negatif 2-nya, karena ini perkalian negatif 2 dikali x, maka negatif 2 ini harus dipindah ke ruas kanan. Karena perkalian, maka kalau pindah jadi pembagian. Perhatikan cara pindahnya ya. Kalau pindah tandanya tetap negatif ya. Kemudian karena ini dibagi dengan negatif, maka tanda pertidaksamaannya harus berbalik arah. Dari lebih dari menjadi kurang dari. Itu ya, hati-hati kalau membagi dengan bilangan negatif pada pertidaksamaan. Selanjutnya bisa ditulis yang berubah tanda ya, bisa ditulis x kurang dari negatif 2,5. Jadi bisa berbentuk pecahan seperti ini, bisa berbentuk pecahan yang seperti ini. Sekarang cara membuat garis bilangannya. Buatlah garis mendatar dengan ujung kiri dan kanan diberi tanda panah. Letakkan satu titik. Karena tandanya kurang dari saja, maka
titik ini, lingkarannya ini, tengahnya masih lubang, jadi tidak boleh diarsir. Kemudian letakkan titik negatif 2,5 dan arah panahnya kemana Karkulang? Dari ke kiri. Nah, seperti itu. Bagaimana? Bisa dipahami soal nomor 6? Ya. Jadi yang perlu digarisbawahi untuk soal nomor 6 adalah jika dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya berbalik arah. Itu yang harus menjadi perhatian kita, ya. Sekarang nomor 7. Untuk X bilangan bulat, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 dikali 3X plus 1 lebih dari 4X ditambah 9. Nah, kalau ini nanti menentukan nilai X-nya, diperhatikan ya. Langkah pertama, karena ada kurung berarti harus dikalikan dulu. Ya. Sekarang yang ruas kanannya tetap ya. Jadi yang ruas kirinya 6X didapat dari 2 dikali 3X, 2 didapat dari 2 dikali 1. Oke, lanjut. Yang ruas kiri 2 harus dihilangkan. Yang ruas kanan 4X-nya harus dihilangkan. Ingat, menghilangkannya boleh yang 2 dulu atau boleh yang 4X dulu. Kalau sudah terbiasa yang kiri dulu yang dihilangkan, maka 2-nya dulu yang dihilangkan. Dioperasikan dengan lawannya, berarti ruas kanan dan kiri dikurangi 2. Gitu ya. Yang kiri hasilnya tinggal 6X karena 2 dikurangi 2 habis ya, 0. Kemudian yang ruas kanan 4X-nya tetap, tapi 9 dengan negatif 2 ini yang dioperasikan. Hati-hati jangan sampai salah perhitungannya ya. Cara menghitungnya jangan sampai salah. Karena biasanya ini kelupaan, yang dioperasikan adalah 4X dengan 9-nya karena dia yang berdekatan. Padahal yang harus dioperasikan adalah yang sejenis ya. Sehingga didapatkan hasil 6X lebih dari 4X ditambah 7. Sekarang 4X ini yang harus dihilangkan. Karena dia positif, maka dihilangkan dengan lawannya, berarti negatif. Artinya ruas kanan dan kiri kedua-duanya dikurangi dengan 4X. Ruas kiri hasilnya 2X, ruas kanan hasilnya 7. Sekarang koefisien X-nya masih belum 1, berarti kedua ruas harus dibagi dengan koefisien X ini. Jadi dua ruas dibagi 2. Karena dibagi positif, maka tanda pertidaksamaannya tetap ya. Kalau dibagi positif, tanda pertidaksamaannya masih tetap. Sehingga bisa ditulis X lebih dari 7/2 atau X lebih dari 3,5. Karena yang ditanyakan adalah untuk X bilangan bulat, maka himpunan penyelesaiannya, nah sebelum membuat itu, jadi himpunan penyelesaiannya adalah bilangan-bilangan, karena ini lebih dari kan, berarti di sebelah kanannya. Pada garis bilangan itu dia berada di sebelah kanannya. Berarti yang sebelah kanannya 3,5, berarti mulai dari 4, jadi 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Ada banyak sekali ya bilangan X-nya. Kalau ditulis dalam bentuk, nah ini masih ingat materi himpunan ya, ini namanya ditulis dalam bentuk mendaftar anggota-anggotanya. Sekarang bisa juga himpunan penyelesaian itu ditulis dalam bentuk notasi seperti ini, namanya notasi. Kalau ditulis dalam bentuk notasi, maka harus ditulis ada lambang seperti ini. Di himpunan X
sedemikian hingga. Nah, nulisnya ini X lebih darinya itu sesuai dengan hasil kalian ya. Kalau X lebih dari 3,5, di sini ditulis X lebih dari 3,5. Kemudian ditambahi belakangnya X anggota dari bilangan bulat. Ya, jadi himpunan penyelesaian bisa dinyatakan dengan mendaftar anggotanya, bisa juga dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Sekarang bagaimana kalau dikerjakan dengan cara SMART? Jadi langkah pertama, karena ada kurung maka dikalikan dulu. Yang ruas kanan tetap. Sekarang positif 2 ini harus dipindah ke ruas kanan. Nanti positif 4-nya ini juga harus dipindah ke ruas kiri. Satu persatu ya, yang 2-nya dulu pindah ke ruas kanan. Ingat, pindah ruas ganti tanda operasi. Nah, seperti itu. Sehingga didapatkan hasil 6X lebih dari 4X ditambah 7. Sekarang 4X-nya yang harus dipindah ke ruas kiri. Nah, seperti itu. Jadi didapatkan hasil ruas kirinya 2X, ruas kanannya 7. Karena koefisien X-nya ini masih belum 1, maka 2-nya ini dipindah ke ruas kanan. Sehingga didapatkan X lebih dari 7/2. Atau bisa ditulis X lebih dari 3,5. Karena ini dibagi dengan bilangan positif, maka tanda pertidaksamaannya masih tetap ya. Jadi dia tidak balik arah. Dia berbalik arah kalau dibagi dengan bilangan negatif. Oke. Sekarang himpunan penyelesaiannya seperti itu ya. Bisa ditulis dalam bentuk mendaftar anggotanya. Jadi lebih dari 3,5 dia nilainya harus lebih besar dari ini. Tapi harus bilangan bulat. Berarti dia dimulai dari 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali. Dan ini dilambangkan dengan tanda titik-titik di belakangnya. Ini artinya di belakang 6, setelah 6 itu ada bilangannya ada banyak sekali ya. Atau bisa ditulis dalam bentuk notasi seperti ini. Dilanjut yang nomor 8. Perintahnya masih sama ya, tentukan himpunan penyelesaian dari. Langkahnya karena ada kurung maka dikalikan dulu. Sehingga yang ruas kiri hasilnya adalah itu ya, yang ruas kanannya tetap. 5X-nya ini juga tetap karena dia nggak dioperasikan dulu. Selanjutnya 2-nya dipindah ke ruas 2-nya ini harus dihilangkan ya. Harus dioperasikan dengan lawannya, berarti dikurangi 2. Sedangkan 2X dengan 5X ini bisa dijumlahkan karena dia sejenis. Berapa 2X tambah 5X? Iya, 7X. Ya. Nah, seperti itu. Jadi 7X sama dengan 2 dikurangi 2, 6X tambah 8 dikurangi 2. Ruas kiri 2 dengan min 2 ini bisa dioperasikan. Sehingga tinggal 7X. Yang ruas kanan 8 dengan 2 ini yang dioperasikan ya, karena dia yang sejenis. 6X-nya tetap. Sehingga didapatkan hasil 7X kurang dari 6X ditambah 6. Sekarang yang ruas kanan 6X-nya dihilangkan. Jadi ruas kanan itu untuk yang konstanta ya. Kalau ruas kanan suku yang ada variabelnya harus dihilangkan.
6x ini hilang dengan lawannya, berarti dikurangi 6x. Sehingga ruas kiri didapatkan x saja, ruas kanan didapatkan 6. Jadi hasilnya adalah x kurang dari 6. Kalau kurang dari berarti harus nilainya lebih kecil dari 6. Kemudian kalau tandanya kurang dari saja, nggak pakai sama dengan, nggak ada sama dengannya, berarti 6 ini tidak termasuk dalam himpunan penyelesaian ya. Nah, untuk gambarannya perhatikan garis bilangan itu ya. Kurang dari saja ya, berarti lingkarannya dikasih lubang atau tidak diarsir, ingat ya. Kemudian angka 6-nya ditaruh situ, panahnya ke kiri karena kurang dari, berarti di sebelah kirinya 6 inilah sebagai nilai-nilai x yang merupakan himpunan penyelesaiannya. Tetapi karena ini 6-nya ini tidak termasuk, maka 6-nya nanti nggak ditulis di dalam himpunan penyelesaian ya, karena ini kurang dari saja, nggak pakai sama dengan. Kalau ini ada sama dengannya, maka 6-nya masuk dalam himpunan penyelesaian. Gitu ya. Lah berapa saja bilangan di sebelah kirinya 6 itu? Ada 5, ada 4, ada 3, dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali di situ ya. Nggak mungkin disebutkan satu persatu. Sekarang kalau ditulis dalam himpunan penyelesaiannya, HP sama dengan titik-titiknya di sebelah kiri. Beda dengan yang nomor 7 tadi, titik-titiknya di sebelah kanan karena bilangannya sebelah kanan yang banyak. Ini adalah bilangannya ada di sebelah kirinya. Jadi titik-titiknya juga diletakkan di sebelah kiri. Gitu ya. Kalau dinyatakan dalam bentuk notasi seperti ini. Ya. Bisa dipahami nomor 8. Sekarang kita kerjakan dengan cara smart. Langkahnya hampir sama ya, dikalikan dulu kalau ada kurungnya. Hasilnya ditulis, kemudian pindah ke ruas kanan untuk plus 2-nya karena konstanta, sehingga didapatkan hasilnya. Masih ingat 7x dari mana? 7x didapat dari 2x ditambah 5x. Kemudian 2-nya ini pindah ke kanan jadi negatif 2. Oke, kita lanjut. Sekarang yang ruas kanan ini yang dioperasikan adalah 8 dengan negatif 2 karena ini sejenis ya. Yang 6x-nya ini tidak bisa dioperasikan karena dia ada variabelnya, jadi dia enggak sejenis. Sehingga didapatkan hasil 7x kurang dari 6x ditambah 6. Selanjutnya 6x-nya ini yang harus dipindah ke kiri. Nah, diperoleh hasil 7x dikurangi 6x kurang dari 6. Ini plusnya boleh ditulis, boleh tidak karena dia sudah sendirian ya. Sehingga didapatkan hasil x kurang dari 6. Untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, ya, karena ini x-nya harus bilang bulat, maka untuk bayangannya, untuk gambaran kita buat garis bilangan dulu. Tentukan titiknya, karena kurang dari saja ya, maka lingkaran ini di tengahnya tidak diarsir. Dan karena kurang dari, maka panahnya ke arah kiri. Baru kita tuliskan bilangan-bilangan di sebelah kirinya 6 berapa saja. 5, 4, 3, 2, 1, 0, dan seterusnya ya. Karena banyak sekali, maka dilambangkan dengan titik-titik. Baru himpunan penyelesaiannya ditulis dengan mendaftar anggotanya. Nah, titik-titiknya di sebelah kiri ya,
karena di sebelah kirinya ini yang masih banyak sekali bilangannya. Bilangan paling besarnya adalah 5. Jadi 6-nya tidak ditulis karena ini tanda pertidaksamaannya kurang dari saja. Seandainya ini kurang dari atau sama dengan 6, ada seret di bawahnya, maka ini 6-nya ditulis di sini. Itu ya. Sekarang jika ditulis dengan notasi sama. Oke, untuk nomor 8 bisa difahami. Oke. Sekarang kita akan belajar tentang menyelesaikan masalah menggunakan pertidaksamaan. Nah, sebelum kita masuk materi itu, terlebih dahulu harus dipahami dulu simbol dan frasenya. Kalau kurang dari, ini cara bacanya ya. Kalau ini itu artinya kalimatnya adalah kurang dari. Kalau seperti ini berarti lebih dari. Kalau ada seret bawahnya atau sama dengannya, maka bisa kalimatnya bisa seperti ini ya. Kurang dari atau sama dengan. Bisa juga tidak lebih dari. Bisa juga paling banyak. Jadi kalau ada salah satu dari 3 kata ini muncul di soal cerita, maka menggunakan simbol atau lambang seperti ini. Berikutnya lambang lebih dari atau sama dengan. Nah, jadi dia bisa muncul kata-kata seperti ini, lebih dari atau sama dengan. Bisa juga tidak kurang dari. Bisa juga paling sedikit. Nah, ini harus dipahami dulu ya. Jadi kalau ada tanda seperti ini bisa cara bacanya lebih dari atau sama dengan, bisa tidak kurang dari, bisa paling sedikit. Nah, sekarang kita masuk pada materi menyelesaikan masalah. Pada gambar jajar genjang di samping, nah itu ada gambar jajar genjang ya. Luasnya tidak lebih dari 40. Nah, ini muncul tidak lebih dari. Tuliskan kalimat matematikanya. Sekarang dari gambar ini alasnya adalah 5. Betul ya, alasnya 5. Tingginya, tinggi itu yang tegak lurus dengan alas ya. Tingginya adalah Y ditambah 7. Kemudian kalimat yang terakhirnya, luas jajar genjang yang diminta tidak lebih dari. Ingat, kalau tidak lebih dari berarti lambangnya atau simbolnya bagaimana? Simbolnya kurang dari atau sama dengan. Jadi lambangnya seperti ini. Kalau ini luas jajar genjang, maka kita tulis rumus dari luas tersebut. Rumusnya adalah alas kali tinggi. Jadi ditulis alas kali tinggi kurang dari atau sama dengan 40. Masukkan alasnya, masukkan tingginya. Setelah itu, karena ini perkalian, maka harus dikalikan dulu. Ya, 5 dikali Y itu 5Y. 5 dikali 7, 35. Jadi itu adalah bentuk pertidaksamaan dari permasalahan nomor 1. Bisa ya menuliskan kalimat matematikanya atau bentuk pertidaksamaannya. Nomor 2. Pak Mahmud memiliki sebuah mobil box pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari. Nah, ini tanda tidak lebih dari. Berarti ingat-ingat lambangnya ya. Berat Pak Mahmud 60 kilo. Dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotaknya beratnya 20 kilo setiap kotaknya. Tentukan persamaan dari situasi di atas. B. Tentukan banyak kotak paling banyak yang dapat diangkut oleh Pak Mahmud dalam sekali pengangkutan. Penyelesaiannya yang pertama, misalkan X adalah banyaknya kotak barang yang diangkut dalam mobil tersebut.
maka mobil itu hanya bisa mengangkut Pak Mahmud dan barang-barangnya itu, dan kotak-kotak itu ya. Berarti bisa dituliskan tidak boleh melebihi daya angkutnya ya. Jadi X dikali 20, jadi X itu banyak barang yang belum diketahui ya, dikalikan 20 ini berat dari setiap kotak, ditambah 60 ini beratnya Pak Mahmud, dia tidak lebih dari, berarti lambangnya adalah kurang dari atau sama dengan, jadi dia nggak boleh melebihi 800 kilo ya. Jadi pertidaksamaannya adalah 20X ditambah 60 kurang dari atau sama dengan 800. Sekarang yang B. Tentukan banyak kotak paling banyak yang dapat diangkut. Berarti harus diselesaikan. Dari pertidaksamaan yang didapat tadi, kedua ruas dikurangi 60 ya, karena 60 ini harus dihilangkan ya. Sehingga didapatkan 2X kurang dari sama dengan 740. Koefisien X ini harus dihilangkan, berarti kedua ruas dibagi 20, didapatkan X kurang dari 37. Karena nilai akhirnya seperti ini, jadi X paling besar yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah X-nya harus 37, paling besar. Ya, karena ini kurang dari atau sama dengan, berarti 37-nya masuk dalam penyelesaian. Jadi banyak kotak yang dapat diangkut Pak Mahmud dalam sekali pengangkutan paling banyak 37 kotak. Dia nggak boleh melebihi, karena di sini ada syaratnya harus tidak boleh melebihi 800 ya, harus kurang dari. Kalau yang diangkut 38 berarti sudah lebih dari 800, nggak boleh. Aturannya kan daya angkutnya tidak boleh melebihi 800 kg. Itu untuk yang masalah soal nomor 2. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke. Sekarang latihan soal. Disiapkan, ditulis, bisa di screenshot atau difoto di HP, pakai HP. Setelah itu bisa didiskusikan atau dikerjakan sendiri kalau sudah paham betul ya. Kalau masih belum paham atau ada yang masih perlu ditanyakan, didiskusikan, silakan didiskusikan. Sudah nomor 1 dan 2 sudah ditulis, sudah difoto. Yang nomor 3 ini disuruh mengubah masalah tersebut dalam bentuk pertidaksamaan atau kalimat matematika ya, yang bentuk lambang-lambang tadi. Ya, cukup. Terakhir soal yang nomor 4. Cukup. Nah, jadi ada 4 soal. 4 soal ini silakan kalian kerjakan di buku tulis ya. Jangan lupa materinya dirangkum di buku, ditulis, dicatat ya, biar tidak kehilangan informasi. Kemudian soalnya ini dikerjakan di buku tulis. Jika masih ada hal yang masih belum kamu pahami, silakan ditanyakan ke Pak Guru juga bisa ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian bisa memahami dengan baik, tetap semangat, tetap rajin belajar ya. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.